linier atau mengenai model matematika. Nah, sebelumnya apa itu definisi dari program linier? Adalah metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, sekarang yang kedua adalah tentang model matematika. Apa itu model matematika? Rumusan matematika yang berbentuk persamaan, pertidaksamaan ataupun fungsi yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linier ini ke dalam bentuk atau bahasa matematika. Artinya apa? Kita mempunyai suatu permasalahan tentang program linier. Nah, gimana membentuk permasalahan tersebut ke dalam bentuk model matematikanya? Oke. Sebagai contoh, ini ada suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang seorang pedagang kue tiap hari memproduksi 2 jenis kue, yaitu serabi dan donat. Nah, untuk membuat sebuah donat diperlukan 20 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Sedangkan untuk membuat serabi diperlukan 10 gram tepung terigu dan 10 gramnya gula. Setiap harinya pedagang ini menyediakan tepung terigu tidak lebih dari 800 gram dan 500 gram. Jika setiap hari dibuat X donat dan Y buah serabi, maka buatlah model matematika dari persoalan di atas. Nah, di sini sudah jelas nih, ada suatu permasalahan yang berbentuk cerita. Nah, gimana permasalahan ini akan kita buat ke dalam bentuk model matematikanya agar kita bisa menyelesaikannya. Oke. Sekarang lihat di sini, yang namanya model matematika identik dengan persamaan, pertidaksamaan ataupun fungsi. Tapi kalau program linier itu larinya ke bentuk pertidaksamaan. Seorang pedagang kue tiap hari memproduksi 2 jenis kue, berarti ada 2 jenis kue. Yang pertama apa? Kita tentukan variabelnya dulu. Nah, ada berapa variabel sini? 2 jenis kue, yaitu serabi dan donat. Ada 2 variabel. Bisa kita buat itu X. Kita misalkan X-nya sama dengan donat dan Y sama dengan serabi. Oke. Nah, untuk membuat sebuah donat diperlukan 20 gram tepung terigu. Bu, gimana nih kita menentukan variabelnya itu donat atau variabel tepung terigu? Sekarang lihat di sini. Yang pokok utama akan dibuat apa? Serabi sama donat. Nah, serabi sama donat ini bahan-bahan yang diperlukannya apa? Ada tepung terigu sama gula. Jadi apa? Yang variabel utamanya bukan tepung terigu sama gula, tapi serabi dan donatnya. Variabelnya di sini ada X dan Y. Nah, produksinya apa? X itu kita misalkan dengan donat, Y itu kita misalkan dengan serabi. Oke. Bahan kuenya. Sekarang bahannya itu ada apa aja? Oke, bahan yang pertama itu ada tepung terigu sama gula, bahan gula. Yang kedua bahan tepung terigu. Oke. Nah, sekarang untuk donatnya ini bahan gulanya ada berapa yang dibutuhkan? Sebuah donat diperlukan 20 gram tepung terigu dan 10 gram gula. Berarti 20 gramnya itu tepung terigu, 10 gramnya itu gula. Selesai donat, apa lagi? Nah, untuk serabi diperlukan 10 gram tepung terigu sama 10 gram gula. 10 gram tepung terigu sama 10 gram gula. Oke, selesai. Nah, sampai sini setiap hari pihak tersebut menyediakan tepung terigu dan gula tidak lebih dari 800 gram dan 500 gramnya. Sekarang apa? Untuk tepung terigunya dan gula tidak lebih dari 800 gram dan 500
800 gram. Apa namanya? Persediaan bahan. Oke, kita buat penulisan dengan persediaan bahan. Dan gulanya tidak lebih dari 500 gram. Nah, selesai. Barulah kita buat model matematikanya. Oke. Nah, sekarang lihat. Untuk yang gula sama 10Y. Berarti apa matematika pertama? 10X ditambah dengan 10Y. Oke. Sekarang persediaannya apa? Tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari berarti dia tidak boleh lebih banyak. Artinya apa? Dia harus kurang dari sama dengan, ya kan? Kalau lebih dari berarti lebih besar sama dengan. Berarti kalau tidak lebih berarti dia nggak boleh lebih, berarti dia kurang dari sama dengan. Berapa di sini? 500. Selesai. Untuk yang kedua, yang untuk tepung terigunya berapa sini? 20. Ingat variabelnya apa? X. Berarti 20X ditambah berapa lagi yang X lainnya? 10Y. Nah, sama kan? Tidak lebih dari. Tidak lebih berapa untuk yang tepung terigunya? 800. Berarti kurang dari sama dengan 800 gram. Nah, untuk yang variabel X, Y-nya atau donat serabenya itu pastikan tidak pernah minus kan? Jumlah donat, jumlah serai berarti apa? Untuk X-nya atau donatnya pasti lebih besar dari sama dengan 0. Untuk serabinya Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan model matematikanya. Selesai. Oke. Contoh yang kedua yang kita bahas masih tentang model matematika. Itu ada di buku pegangan siswa itu halaman 25. Oke, soalnya seorang pedagang sepeda ingin membeli sepeda lipat dan sepeda gunung paling banyak 25 buah untuk persediaannya. Oke, harga sebuah sepeda lipat itu sebesar 1.500.000 dan sepeda gunung sebesar 2 juta rupiah. Jika modal yang dimiliki itu hanya 45 juta rupiah, maka buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke. Kita akan coba jawab di sini. Oke, untuk permasalahan di sini sekarang lihat. Berarti apa? Udah jelas di sini variabelnya. Ada variabel untuk X yang sudah lipat sama untuk ini sepeda gunung. Oke, kita misalkan, Bu, apakah variabel itu harus X sama Y? Enggak, nah terserah. Mau A, mau B, atau mau sampai itu terserah kalian. Atau di sini kita coba nih untuk misalkan untuk variabel A-nya itu apa? Sepeda lipat. Boleh, nah mau A, mau B, mau C. Oke. Dan sepeda gunungnya itu kita katakan dengan B, sepeda gunung. Oke. Ini apa? Untuk variabelnya. Kita buat di sini tabel untuk mempermudah itu tabelnya ya. Oke. Berarti sini ada yang namanya jenis sepeda. Kalau untuk sepeda lipat itu variabelnya dari 25 buah. Oke. Selanjutnya harga sebuah sepeda lipat sebesar 1.500.000, sepeda gunung sebesar 2 juta. Jika modal dimiliki, ya modal dengan jumlah modal dimiliki. Kita di sini untuk selanjutnya itu harga. Berapa sepeda lipat di sini? 1.500.000. Yang sepeda gunungnya berapa sini? 2 juta. Oke. Berapa jumlah modal? 45 juta. Oke, selesai. Untuk apa namanya? Dibentuk ke dalam sebuah tabel. Kita tentukan
model matematikanya. Oke, untuk yang jumlahnya itu ada berapa, Nak? Ada. Untuk sepeda lipatnya jumlahnya sebesar A sama sepeda gunung sebesar B. Pedagang belinya paling banyak dia nggak boleh lebih, berarti dia harus kurang dari sama dengan 25 Selanjutnya untuk harga sepeda lipat sama sepeda gunungnya berapa? Untuk sepeda lipatnya berapa? 1.500.000. Jangan lupa variabelnya apa? A. Nah, untuk sepeda gunung berapa nih harganya? Harganya 2 juta. Variabelnya B. Nah, jika nih modal yang dimiliki sebesar 45 juta, berarti modalnya hanya ada 45 juta, berarti harganya nggak boleh lebih dari 45 juta modalnya, berarti kurang dari sama dengan 45 juta. Oke, pasti sepedanya itu atau jumlah sepeda lipatnya sama sepeda gunung, berarti dia nggak boleh, tidak minusnya apa? Dia lebih besar sama dengan 0. Untuk yang B juga harus sama dengan 0. Selesaikan model matematikanya. Kerjakan latihan di buku pegangan siswa kalian itu halaman 25 nomor 5. Cukup sampai sini materi hari ini tentang model matematika. Yang belum paham silakan chat WA ke Ibu. Ibu Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.